Assalamualaikum Wawa, bagaimana kabarmu? Waalaikumsalam Najwa, Alhamdulillah sehat. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah sehat. Kamu sudah selesai tugas fisika yang ibu guru berikan? Oh, iya, belum nih. Kebetulan aku tidak mengerti cara mengukur tegangan. Aku juga belum. Bagaimana kalau nanti kita tanyakan saja pada bu guru? Oke, kalau begitu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang cara mengukur tegangan. Apakah tugas yang Ibu beri kemarin sudah selesai? Belum, Bu. Kenapa belum, Nak? Apakah materi yang kemarin Ibu beri kurang dimengerti? Iya, Bu. Saya belum mengerti cara mengukur tegangan tersebut. Baiklah, hari ini kita akan mengukur tegangan dengan multitester agar kalian lebih mudah mengerti cara mengukur tegangan. Sebelumnya, ada yang tahu multitester itu apa? Saya tahu, Bu. Multitester adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur lebih dari satu besaran. Iya, benar sekali. Multitester atau disebut avometer adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur lebih dari satu besaran listrik. Ada yang tahu apa-apa saja? Arus listrik, tegangan, dan hambatan pada suatu komponen atau rangkaian listrik. Iya, Bu. Iya, benar Vira. Ada yang tahu fungsi dan kegunaan multitester dalam kehidupan sehari-hari? Fungsi utama dari multitester ialah mengukur resistansi, kapasitansi, arus listrik, tegangan AC maupun DC, menguji baik atau tidaknya suatu komponen, mengetahui sambungan rangkaian, dan sebagainya. Bagus sekali Nadia. Sebelum mengukur tegangan menggunakan multitester, ada yang masih ingat rumus tegangan itu apa? Saya lupa, Bu. Kenapa bisa lupa Najwa? Oke lah, kalau begitu Ibu akan memberitahu rumus mengukur tegangan. Jadi rumusnya yaitu skala yang dituju per skala maksimal dikali batas ukur. Jangan lupa diingat ya anak-anak. Iya, Bu. Sepertinya kalian sudah paham teori dasar mengukur tegangan. Kemudian kita lanjut ke prakteknya saja ya. Alat yang kita gunakan adalah multitester analog. Langkah-langkah mengukur tegangan menggunakan multitester analog. Yang pertama, atur meteran untuk menggunakan rentang tertinggi untuk tegangan AC. Kenapa harus menggunakan rentang meteran tertinggi, Bu? Karena dalam sebagian besar kasus tegangan yang akan diukur memiliki nilai yang tidak diketahui. Untuk itu, kisaran tertinggi dipilih sehingga rangkaian multitester tidak akan mengalami kerusakan akibat tegangan yang lebih besar dari dugaan. Sebagai contoh, lihat papan tulis ya anak-anak. Jika multimeter atau multitester diatur ke rentang pengukuran 50 volt, menghubungkannya dengan stop kontak standar PLN dengan tegangan 220 volt dapat merusak multimeter hingga tidak bisa digunakan lagi. Mulailah dari rentang tertinggi, lalu turunkan ke rentang terendah yang masih mampu menunjukkan nilai tegangan tersebut. Langkah yang kedua yaitu pasangkan kabel pengukuran. Masukkan prob hitam pada jack bertulisan COM, berikutnya masukkan prob merah ke V. Langkah yang ketiga yaitu tinjau skala tegangan. Pada saat meninjau skala tegangan, mungkin ada beberapa skala volt dengan nilai maksimum yang berbeda. Rentang pengukuran yang dipilih dengan knob pemilih akan menentukan skala tegangan yang terpancar. Jadi nilai skala maksimumnya itu harus sesuai dengan rentang yang dipilih dengan knob, Bu.
Iya, benar, Nak. Jadi, nilai skala maksimum itu harus sesuai dengan rentang yang dipilih dengan knob. Skala tegangan tidak seperti skala ohm yang bersifat linear. Skala ini akurat atau tidak berubah. Tentu saja akan jauh lebih mudah membaca 24 volt pada skala 50 volt daripada skala 250 volt yang tidak akan menunjukkan perubahan berarti antara 20 dan 30 volt. Langkah yang keempat yaitu uji tegangan listrik dari sebuah stop kontak. Cara yang pertama, masukkan prob hitam ke salah satu lubang stop kontak semestinya. Setelah hal ini dilakukan, kabel penghubung hitam bisa lepas tanpa bergoyang. Cara yang kedua yaitu masukkan prob merah ke lubang satunya. Multitester ini mestinya menunjukkan nilai tegangan berkisar 220 volt. Kenapa bisa kabel pengukur hitamnya bisa dilepas tanpa bergoyang, Bu? Jadi, kabel pengukur hitam bisa dilepas tanpa bergoyang karena kontak di bagian dalam akan mencengkram prob seperti saat mencolokkan perangkat listrik lainnya. Oh, jadi gitu, Bu. Langkah yang kelima yaitu cabut kabel pengukuran. Putar knob pemilih ke rentang terkecil yang masih sanggup menunjukkan nilai terbaca, yaitu 220 volt. Langkah yang keenam yaitu colok kembali seperti sebelumnya. Kali ini multitester dapat menunjukkan kisaran nilai antara 210 dan 225 volt. Pemilihan rentang penting untuk mendapatkan ukuran yang akurat. Kenapa pemilihan rentang sangat penting dalam mendapatkan ukuran yang akurat? Pemilihan rentang itu penting untuk mendapatkan pengukuran yang akurat. Karena yang pertama, jika petunjuk tidak bergerak, ada kemungkinan mode pengukuran yang dipilih adalah DC ketimbang AC. Mode AC dan DC tidak kompatibel. Mode pengukuran yang digunakan harus benar. Jika tidak diatur dengan benar, pengguna akan keliru mengira tidak ada tegangan yang bisa menjadi kesalahan yang berbahaya. Yang kedua, pastikan untuk mencoba kedua mode jika jarum petunjuk tidak bergerak. Atur multitester ke AC, mode, dan coba kembali lagi. Langkah yang terakhir yaitu usahakan agar tidak perlu memegang kedua prob. Kenapa begitu, Bu? Ada yang tahu kenapa, anak-anak? Saya tahu, Bu. Iya, silakan Nadia, bisa dijelaskan ke teman-teman. Karena biasanya beberapa meteran memiliki aksesoris mencakup atau jepit lain yang akan membantu dalam hal ini. Dengan melakukan hal ini, maka akan meminimalkan kontak dengan rangkaian listrik sehingga dapat mengurangi kemungkinan mengalami luka bakar atau cedera secara drastis. Iya, benar Nadia. Jadi itulah langkah-langkah mengukur tegangan menggunakan multitester analog. Sudah pada paham kan? Sudah, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal agar dapat lebih memahami cara mengukur tegangan. Perhatikan gambar ampere meter ini. Jika pada ampere meter di atas, besar skala yang ditunjuk adalah 35 ampere dan skala maksimalnya adalah 50 ampere serta batas ukurnya 5 ampere, tentukan besar dari arus listrik pada kawat penghantar tersebut. Ada yang tahu langkah awal mengerjakan soal tersebut? Saya tahu, Bu. Langkah awal mengerjakan soal tersebut yaitu dengan menggunakan rumus skala yang dituju per skala maksimal dikali batas ukur. Iya, benar Vira. Ada yang tahu berapa skala yang dituju? Skala yang dituju 35 ampere kan, Bu? Iya, benar sekali. Selanjutnya, ada yang tahu berapa skala maksimal yang ditunjukkan pada gambar di papan? Skala maksimalnya 50 ampere kan, Bu? Iya, benar. Yang terakhir, ada yang tahu berapa batas ukurnya? 5 ampere, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, dapat disimpulkan hasilnya menurut rumus yaitu skala yang dituju per skala maksimal dikali batas ukur adalah
35 ampere dibagi 50 ampere dikali 5 ampere, yaitu 3,5 ampere. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau semuanya sudah paham? Paham, Bu. Baiklah anak-anak, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah pada paham kan cara mengukur tegangan menggunakan multitester? Sudah, Bu. Baiklah kalau begitu, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas rumah dan diskusikan secara bersama-sama ya. Iya, Bu. Hal yang harus kalian bahas dan kerjakan adalah cara mengukur tegangan DC dengan multitester pada sebuah saklar, dan yang harus kalian cari ialah hasil pengukurannya. Paham kan anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, sampai jumpa besok dan Ibu harap kalian dapat mengerjakan dengan baik. Assalamualaikum anak-anak. Baik, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Teman-teman, bagaimana kalau kita diskusikan tugas yang diberi Ibu tadi bersama-sama di rumah Nadia hari ini saja ya? Wah, boleh juga tuh. Aku setuju. Aku juga setuju. Aku tunggu di rumah ya setelah pulang sekolah. Baiklah. Teman-teman, sebelum kita mengerjakan tugas ini, kita harus tahu dulu apa itu AC dan DC. Ada yang tahu nggak? Sepertinya aku ingat, arus DC itu ialah arus yang alir tegangannya searah dari positif ke negatif. Sedangkan AC atau arus bolak-balik adalah arus yang aliran tegangannya bolak-balik dari positif ke negatif dan sebaliknya secara terus-menerus. Oh, jadi gitu ya perbedaan arus DC dan AC. Apa-apa saja ya contohnya? Menurutku, contoh arus DC yaitu pada baterai jam dinding, karena ciri-cirinya ialah aliran tegangan antara negatif dan positif tidak boleh terbalik. Kalau contoh AC menurutku listrik rumah, karena aliran tegangan antara positif dan negatifnya boleh dibalik. Oh, jadi gitu ya. Aku sudah paham tentang materi dasarnya. Bagaimana kita langsung saja mencobanya dengan multitester langsung? Oke deh, jangan lupa set 0 dengan memutar knob pengatur jarum sampai jarum petunjuk sejajar dengan angka 0 pada baris angka skala DC sama seperti yang Ibu bilang tadi. Oh iya, hampir saja lupa. Jadinya seperti ini kan? Iya benar, selanjutnya apa ya? Kok aku lupa? Pertama, kita putar skalar pemilih ke skala pengukuran DCV pada skala terbesar dulu, yaitu 1000. Tapi, jika jarum tidak bergerak, maka kita putar skalar pemilih ke skala satu tingkat di bawahnya, yaitu 250, dan seterusnya. Oke, langsung saja ya kita ukur tegangannya pada sebuah baterai. Wah, lihat. Jika kita menggunakan batas ukur DCV-nya 1000, maka angka skala yang ditunjuk yaitu 8. Sedangkan skala maksimalnya adalah 10. Jadi, hasil pengukurannya yaitu skala yang dituju per skala maksimal dikali batas ukur sama dengan 8/10 dikali dengan 1000. Maka hasilnya adalah 800 volt DC. Bagaimana kita coba menggunakan batas ukur 250? Apakah jarumnya bisa bergerak? Boleh juga tuh. Lihat jarumnya sampai bergerak, terus angka skala yang dituju yaitu 140 dengan skala maksimumnya 220. Jadi, hasil pengukurannya yaitu hasil perhimpunan skala yang dituju per skala maksimal dikali batas ukur, yaitu 140 dibagi 250 dikali 250, hasilnya 140 volt DC. Kalau kita gunakan batas ukur 50, kira-kira masih bergerak tidak ya jarumnya? Boleh juga, kita coba lihat jarumnya masih bergerak angka skala yang dituju 22, sedangkan skala maksimalnya 50. Jadi, hasil pengukurannya yaitu skala yang dituju per skala maksimal dikali batas ukur, yaitu
22 per 50 dikali 50. Hasilnya 22 volt. Ternyata belajar fisika mudah ya, apalagi tentang mengukur tegangan menggunakan multitester. Menurutku, pelajaran ini sangat mudah jika kita tahu apa teori dasarnya, rumusnya, dan mencoba langsung dengan adanya praktek. Iya benar. Sekarang aku sudah memahami betul materi mengukur tegangan ini. Kalau kamu gimana, Najwa? Awalnya, aku kira mengukur tegangan itu sangat susah. Ternyata saat coba langsung dengan alat multitester ini, mengukur tegangan menjadi mudah. Aku juga awalnya berpikir begitu. Tapi saat aku pahami materinya dan mempraktekannya secara langsung, ini sangat mudah. Benar sekali teman-teman, selagi kita mau memahami dan coba, maka itu akan jauh lebih mudah. Ya udah, bagaimana kalau kita pulang? Besok kita lanjut diskusi dengan ibu guru. Iya, ayo pulang, udah sore juga. Iya nih, udah sore. Aku pulang duluan ya teman-teman. Assalamualaikum.